Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami juga boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran, pasal yang ke-34, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-35. Saya akan membacakan satu ayat di ayat yang ke-21. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya teringat dengan satu lagu ya. Satu lagu itu zaman sekolah minggu. Lagunya itu 6 hari banting tulang kuat-kuat bekerja, tapi sekarang hari Minggu ya, waktu untuk melepaskan lelah, waktu untuk beribadah. Nah, ternyata lagu itu dikutip dari ayat ini Bapak Ibu Saudara ya. 6 hari lamanya engkau bekerja, tapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Menarik sekali ketika kita menyadari ya, di mana Tuhan itu mengatur segala sesuatunya itu dengan baik dan tepat ya. Kalau kita memperhatikan ya, setiap firman Tuhan, Tuhan itu mengatur segala sesuatu punya maksud dan tujuan. Dan semua pengaturannya itu baik, termasuk dalam hal kita bekerja. Dikatakan di sini 6 hari lamanya engkau bekerja, tapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ya, kita itu pemerintah juga mengatur demikian ya. Kita 6 hari kita bekerja, 1 hari kita beristirahat. Ini sesuatu yang sangat istimewa ya. Tuhan yang mengatur, negara kita juga mengatur. Nah, sekarang masalahnya di mana? Seringkali masalahnya adalah di diri kita ya. Semuanya udah diatur dengan baik, tapi kita mencari terkadang ya kesibukan di hari-hari yang seperti ini. Padahal Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa ya, supaya apa? Kita bisa beristirahat ya, di mana waktu beristirahat itu kita bisa gunakan waktu kita dengan Tuhan. Manfaatnya banyak ya. Kita jadi lebih segar, kita jadi lebih semangat dalam menjalani hari ya. Manusia juga butuh istirahat. Tuhan mendesain kita memang untuk beristirahat. Kita bukan robot ya, yang bisa bekerja sepanjang waktu. Saya juga pernah menyaksikan ada satu robot itu kelelahan ya. Antara kelelahan atau baterainya habis begitu ya. Dia sudah tidak lagi kuat, dia tidak lagi bisa mengerjakan perintah ya, daripada perintah yang sudah diberikan. Robot aja bisa lelah. Dia bisa capek, Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi kita. Tentunya kita juga bisa. Jadi jangan heran ya kalau kita itu bisa lemah, lunglai dan lain sebagainya. Karena seringkali kita tidak menggunakan waktu-waktu istirahat dengan baik ya. Seandainya dalam hari-hari kita ya kita menggunakan waktu istirahat dengan baik, kita pasti akan jauh lebih produktif. Nah, oleh sebab itu yuk kita gunakan waktu-waktu istirahat dengan sebaik-baiknya. Karena memang Tuhan mendesain itu di dalam tubuh kita. Ada waktu kita kuat begitu ya, ada waktu memang kita butuh istirahat. Dan di mana waktu istirahat itu kita bisa gunakan untuk kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Nah, contohnya hari ini ya, hari Minggu. Tuhan memang mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sehingga kita diajak, kita boleh datang kepadanya. Kita boleh datang, memuji, memuliakan namanya. Tentunya ini akan menyegarkan jiwa kita.
Ya, kita itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, semua bagian memiliki tanggung jawab masing-masing yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya, jangan sampai ya roh kita jadi lemah, fisik kita juga jadi tidak kuat, begitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang sangat berbahaya. Kita perlu menyeimbangkan supaya tubuh, jiwa, roh kita itu sehat, ya. Oke, roh kita baik, tapi kalau fisik kita nggak baik, kan jadi masalah. Oke, fisik kita baik, tapi roh kita tidak baik. Apa yang terjadi? Banyak macam, ya. Oleh sebab itu dibutuhkan apa? Keseimbangan. Waktu bekerja, bekerjalah dengan baik, dengan maksimal. Waktunya kita beribadah, ayo kita beribadah. Selagi Tuhan masih berkenan ditemui. Karena apa? Ada waktu Tuhan nanti nggak mau lo ditemui. Iya, ketika kita sudah tidak lagi hidup. Ketika kita hidup jauh dari Tuhan. Jadi artinya selama kita masih hidup, ayo kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga dikatakan pertobatan itu ya selagi kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, kita nggak bisa lagi bertobat, ya. Dan sudah tidak ada lagi gunanya kita didoakan, ya. Saya masih kadang melihat masih ada orang yang mendoakan orang yang sudah meninggal, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, ya. Kalau kita mau bertobat, ya bertobat selagi masih hidup. Kalau sudah mati, tidak ada gunanya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mendesain sedemikian rupa, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Ada orang pengen istirahat tapi nggak punya waktu. Ada orang punya waktu tapi nggak mau istirahat. Nah, saya nggak tahu kita golongan yang mana. Semoga kita adalah orang-orang yang punya waktu, ya, bisa beristirahat dan bisa menggunakan pengaturan Tuhan ini dengan baik. Percayalah, ketika kita sehat, ya, waktu kita gunakan dengan baik, kita pasti akan menjadi jauh lebih produktif, ya. Bapak Ibu mau ya lebih produktif, ya, baik di dalam jasmaninya maupun rohaninya, begitu ya, sehingga kita semuanya boleh sehat, kuat dalam menjalani hari-hari ini. Nah, hari ini mari kita gunakan waktu untuk beribadah. Yang kita bisa datang ke gereja, mari kita datang beribadah, kita menyembah Tuhan, kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Ibadah kita adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, ya, bukan menyenangkan hati kita. Ibadah fokusnya adalah kepada Tuhan, bukan tentang diri kita, bukan tentang selera kita, tetapi tentang selera Tuhan, ya. Mari kita gunakan waktu-waktu kita untuk beribadah. Bagi yang tidak bisa karena terpaksa, ya, karena satu dan lain hal memang tidak bisa datang, ada ibadah online, ya. Mari gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga setiap kita, rohani kita, ya, tetap menerima makanan yang sehat, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat baik secara fisik maupun jasmaniahnya. Mari kita gunakan hari Sabat untuk kita boleh beribadah, datang kepada Tuhan. Nah, kiranya Tuhan Yesus menolong dan menggerakkan hati kita untuk kita boleh datang kepadanya. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberkati pekerjaan kami selama 6 hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau boleh memberkatinya. Saat ini kami juga rindu untuk datang kepadamu. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Jaga hati kami Tuhan, untuk kami tetap melihat kasih dan kemurahan-Mu. Dan kami mau serahkan untuk ibadah gereja dimanapun berada hari ini. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan yang melayani, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Setiap umat juga boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang juga teringat untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh dalam segala keterbatasan yang membuat mereka tidak bisa datang ke gereja. Tuhan tetap menolong mereka, memberkati mereka, sehingga mereka boleh tetap beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Pulihkan mereka, sehat-sehatkan mereka, dan Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh menggunakan waktu yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan atur dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.